Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-8 sampai 11. Yosua 1 ayat 8 sampai 11. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan, dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Judul renungan kita hari ini adalah Merenungkan Kembali Iman Kita, ditulis oleh Jonathan Santiago. Sahabat suara kasih, Martin Luther seringkali dikaitkan oleh banyak orang yang mengatakan, saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan hari ini, sehingga saya akan menghabiskan 3 jam pertama dalam doa. Baik dalam hal pernikahan, pelayanan, kita selalu memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan doa. Daripada menunda aktivitas, kita perlu meninjau kembali fondasi hubungan kita bersama Tuhan. Kita terlalu sibuk untuk membangun hubungan dengannya. Setelah Israel mengalahkan Kanaan, mereka memiliki banyak lahan lain untuk ditaklukkan, dan mungkin dapat menggunakan momentum untuk maju dengan cepat. Hal itu terlihat seperti strategi militer yang logis, bukan? Namun Yosua menyuruh mereka datang ke Gunung Ebal, sekitar 20 mil jauhnya. Bukan tugas yang mudah untuk memimpin lebih dari 1 juta orang, membangun mezbah, mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan membaca kembali hukum Taurat. Inilah yang telah Tuhan perintahkan dalam kitab Ulangan. Yosua memberi kita tujuan di balik hal ini. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati,
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan tidak ingin hukum Taurat dipelajari, karena Dia adalah pemberi perintah yang tegas. Namun agar jalan Israel menjadi makmur dan berhasil, kamu dan saya hidup bawah perjanjian yang lebih baik, dan hukum yang lebih baik, yaitu hukum Kristus. Tuhan masih ingin kita meninjau kembali perjalanan iman kita, sekalipun harus menunda aktivitas kita. Faktanya firman Tuhan menunjukkan bahwa kita seringkali harus meninggalkan hal-hal lain dengan iman untuk memprioritaskan Tuhan. Inilah yang Dia harapkan dari kita. Matius 16 ayat 24-25 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan bisa saja membersihkan tanah perjanjiannya sendiri dengan mudah, seperti yang Dia lakukan ketika menumpahkan bumi dengan air bah, tapi Dia tidak melakukannya. Penting bagi kita untuk meluangkan waktu dan mengingatkan diri kita sendiri tentang apa yang telah Allah katakan dan janjikan, serta apa yang Dia harapkan dari kita, dan apa yang dapat kita harapkan darinya. Hal ini memberikan kita petunjuk arah, kekuatan, dan fokus untuk melangkah ke pertempuran yang telah menanti di depan. Sahabat Suara Kasih, dengan cara yang sama, Israel mencerminkan Tuhan ketika mereka memelihara hubungan perjanjian. Jadi kita mencerminkan Kristus ketika kita melakukan hal yang sama. Ketika kita meluangkan waktu untuk memelihara hubungan perjanjian, kita berada dalam posisi untuk dipakai dan diberkati oleh Tuhan, karena hidup kita akan mencerminkan kemuliaan-Nya bagi dunia. Marilah kita renungkan, salah satu hal terkuat yang dapat dilakukan oleh pasangan menikah adalah membaca ulang sumpah pernikahan mereka. Situasi ini memperbaharui kita dalam perspektif baru serta memperbaharui kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami,
untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.